Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah akuntansi biaya pertemuan ke-11 pada hari ini. Izin tulis share screen. Hmm. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan kita yang ke-11 di mana materi pada pertemuan kali ini adalah penentuan harga pokok produksi berdasarkan menggunakan Activity Based Costing atau ABC System. Nah, di sini capaian pembelajarannya adalah yang pertama, eh, capaian pembelajaran umum. Yang pertama, yakni mampu menerapkan konsep dasar akuntansi biaya dalam pengambilan keputusan dalam manajerial. Yang kedua adalah mampu menganalisis informasi biaya sebagai dasar penetapan harga pokok dan pengendalian biaya. Yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi dan menyusun informasi biaya berdasarkan pendekatan IBC System. Di mana dari capaian pembelajaran umum ini kita akan lebih terperinci ke capaian pembelajaran khusus, di mana teman-teman nanti setelah mempelajari kurs mengenai akuntansi biaya, activity based costing, teman-teman akan mendapatkan penjelasan bagaimana konsep dasar dari prinsip kerja sistem dari activity based costing. Yang kedua, yakni teman-teman diharapkan dapat mengidentifikasi aktivitas-aktivitas apa atau cost driver apa yang ada di dalam activity based costing. Yang terakhir, yakni teman-teman diharapkan dapat menghitung harga pokok produksi menggunakan pendekatan ABC dan membandingkannya dengan metode lainnya seperti full costing dan variable costing. Baik, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai full costing ataupun variable costing, di mana apabila full costing itu seluruh komponen biaya, baik biaya tetap, biaya variabel maupun biaya semi variabel akan kita perhitungkan dalam penentuan harga pokoknya. Tapi apabila dengan menggunakan variable costing, kita hanya menggunakan biaya variabel saja yang akan kita tentukan untuk mengidentifikasi harga pokok produknya. Nah, kita akan memasuki di sini harga pokok produksi ya. Nah, harga pokok produksi ini merupakan kelangsungan dan kemajuan perusahaan yang profit orientednya ini adalah laba. Balik lagi, di mana akuntansi biaya ini adalah untuk menghitung atau profit dari suatu usaha. Nah, di sini ada tiga faktor utama dalam menentukan memperoleh laba ya. Teman-teman bisa lihat di layar bahwa yang pertama penentuan harga pokok produksi kita bisa hitung berdasarkan activity based costingnya atau ABC sistemnya. Yang kedua kita bisa hitung berdasarkan full costingnya. Yang ketiga berdasarkan variable costingnya. Nah, di sini juga Ibu Risma sudah tampakkan di layar bahwa tiga faktor ini dalam penentuan memperoleh laba bisa kita lihat dari jumlah barang yang diproduksi, jumlah unit untuk proses produksi dan harga jual per unitnya. Nah, dari sini kita bisa memperhitungkan berapa jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi sebagai dasar menentukan harga pokok produksinya. Ya, ini teman-teman bisa lihat di ABC system, full costing atau variable costing. Nah, karena kita kemarin sudah mempelajari mengenai variable costing dan eh, variable costing dan full costing ya, teman-teman. Kita hari ini akan mempelajari mengenai activity based costing atau activity ABC system yang kita sering sebut dengan activity based costing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan activity based costing atau ABC system? Nah, di sini di layar sudah tertampak juga. Di sini merupakan metode perhitungan di mana dia menerapkan konsep biaya itu berdasarkan aktivitasnya untuk menghasilkan harga pokok produk yang lebih akurat. Nah, ini kita bisa cek ya teman-teman ya. Yang kedua adalah metode ini akan membantu perusahaan untuk mengurangi yang namanya distorsi yang disebabkan oleh eh, sistem penentuan harga pokok tradisional. Nah, sehingga activity based costing ini dapat diperoleh biaya yang lebih akurat daripada kita menggunakan sistem penentuan harga pokok produk secara tradisional, ya.
Hmm. Nah, di sini juga activity based costing itu dapat kita artikan juga yaitu sistem akuntansi biaya yang berbasis aktivitas, di mana penentuan biaya produksi ini akan berdasarkan pada yang pertama adalah konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Nah, dengan adanya konsumsi sumber daya oleh aktivitas ini, kita akan berhadapan dengan yang namanya proses pengumpulan dan penelusuran biaya melalui aktivitas-aktivitasnya. Jadi kita dapat menggolongkan atau menelusur biaya-biaya tersebut berdasarkan dengan aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, pendekatan penentuan biaya berdasarkan aktivitasnya ini terkait dengan jasa ataupun produk ya, itu dilakukan oleh aktivitas dan aktivitasnya ini dibutuhkan menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. Jadi aktivitas-aktivitas dalam perusahaan tersebut, baik perusahaan jasa, manufaktur, ataupun perusahaan produksi ya, dagang dan produksi itu menggunakan aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, aktivitas tersebut membutuhkan yang namanya apa? Kos, membutuhkan yang namanya biaya. Nah, biaya ini nanti akan tumbuh berdasarkan tadi activity-nya. Nah, itu kita sebut dengan activity based costing. Nah, kembali lagi. Apa sih manfaat dari acquisition system ini? Baik, teman-teman, yang pertama, manfaat dari activity based costing ini yang pertama kita dapat menentukan harga pokok produk yang lebih akurat. Tadi juga di awal sudah dijelaskan bahwa kita dengan menggunakan activity based costing ini lebih untuk penentuan harga pokok produknya itu lebih akurat ketimbang kita menggunakan penentuan harga pokok menggunakan sistem tradisional ya. Yang kedua adalah membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan ya. Sekali lagi, akuntansi biaya ini adalah untuk salah satunya adalah untuk manajemen biaya dan untuk menentukan seberapa sih profit oriented yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu juga apa? Kembali lagi, laporan keuangan biayanya ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Oh, keputusannya siapa ya? Berarti pihak manajerial, pihak internal dari perusahaan. Yang ketiga adalah meningkatkan perbaikan yang berkesinambungan dengan tindakan atau eliminasi perbaikan terhadap aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa di mana eh, aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah di activity based costing, ketika teman-teman menggunakan perhitungan harga pokoknya menggunakan activity based costing, maka aktivitas-aktivitas yang tidak berkesinambungan tersebut akan dieliminasi atau eh, diperbaiki dengan aktivitas yang memiliki nilai tambah lainnya. Jadi kemungkinan bisa dalam perusahaan tersebut aktivitasnya akan dikeluarkan, jadi tidak diperhitungkan. Lalu yang keempat adalah memudahkan penentuan biaya yang kurang relevan. Jadi dengan menggunakan activity based costing, kita dapat menentukan penentuan biaya yang lebih relevan tentunya. Yang terakhir adalah memudahkan dalam melakukan perencanaan yang strategis ya. Nah, tadi kalau kita singgung mengenai penentuan activity based costing itu gunanya buat apa sih? Di situ bisa menentukan penentuan HPP atau produk costingnya. Nah, produk costingnya ini akan ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok secara cermat bagi kepentingan manajemen. Nah, tadi Bu Risma sudah ulas juga di awal bahwa dari Laporan laporan biaya ini nanti kegunaannya adalah untuk pihak manajemen, gitu ya, untuk menentukan seberapa profit oriented yang akan diinginkan oleh pihak manajerial. Nah, di sini activity based costing ini kita bisa juga terjemahkan teman-teman ini sebagai suatu sistem biaya yang mengumpulkan biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitasnya yang terjadi dalam perusahaan, lalu dia akan membebankan biaya-biaya tersebut berdasarkan aktivitasnya ke dalam produk atau jasanya. Outputnya nanti loh, produk atau jasanya. Nah, dengan melaporkan biaya aktivitas dan produk atau jasa tersebut,
di sini pihak manajemen ini selanjutnya menggunakan perencanaan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Dari data-data itu kita bisa mengadakan pihak manajemen dapat menggunakan data tersebut dalam melakukan pengendalian biaya tentunya ya, pengambilan keputusan baik keputusan jangka pendek maupun keputusan jangka panjang. Nah, di sini di dalam bukunya Mulyadi, seperti buku yang menjadi pedoman di perkuliahan kita, di sini di dalam bukunya Mulyadi 2027, Pak Mulyadi juga menyebutkan bahwa activity based costing ini adalah suatu sistem informasi biaya yang berbasis aktivitas. Dengan cara dia akan mendesain untuk memotivasi personal dalam melakukan pengurangan biaya dalam jangka panjang melalui aktivitas-aktivitasnya. Jadi, di mana ada biaya-biaya jangka panjang, Pak Mulyadi menyebutkan bahwa di sini dia akan melakukan pengurangan dalam membagi aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, di sini Red Bull dari Kinery 2011 dalam penelitiannya itu juga menjelaskan ya bahwa dari sistem akuntansi biaya ini akan berfokus pada aktivitas organisasi dari activity based costing ini. Nah, itu adalah tadi adalah beberapa mengapa sih aktivitas based costing itu sangat penting untuk perusahaan. Terus melanjutkan. Nah, ini adalah Em, aktivitas based posting menurut para ahli ya tadi kita sudah sebutkan ada Pak Mulyadi, lalu tadi juga sudah disebutkan ada dari Ray Buchholz dan Ginery tahun 2011. Nah, ini di sini ada menurut Sujarwini tahun 2015. Kita lebih ini ya 10 tahun ke belakang. Nah, ini ada beberapa perusahaan-perusahaan yang dimana dia harus menggunakan sistem activity based costing. Apa sih syarat-syaratnya ketika perusahaan tersebut menggunakan sistem activity based costing? Baik, yang pertama adalah perusahaan ini memiliki cukup modal. Jadi ketika perusahaan tidak memiliki cukup modal, perusahaan jangan menggunakan activity based costing. Jadi, menggunakan dua variabel tadi ya, menggunakan variabel costing ataupun menggunakan variabel costing ataupun menggunakan ya kata fixed cost. Nah, kalau menggunakan activity based costing tentunya ya memang lebih akurat, tapi di sini perputaran perusahaan juga cukup harus dipikirkan karena hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki modal cukup saja yang dapat menggunakan metode penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan activity based costing. Yang kedua adalah perusahaan yang banyak memiliki diversifikasi produk. Produknya bukan satu jenis produk saja. Dia memiliki beberapa diversifikasi produk. Nah, yang ketiga adalah menggunakan fasilitas yang sama. Jadi sama dari produk-produk yang dihasilkan tadi, dia menggunakan fasilitas yang sama. Yang terakhir adalah memiliki proses produksi yang berbeda setiap produknya. Jadi misal kemarin sudah dijelaskan ini juga ya, ada beberapa departemen. Nah, ini bisa digunakan dalam penentuan harga pokok produk yang menggunakan beberapa departemen ini menggunakan activity based costing. Nah, apa sih konsep dasar dari activity based costing ini? Nah, teman-teman, konsep dasar dari activity based costing ini adalah dia itu sistem yang memfokuskan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa tadi ya. Jadi, dia hanya memfokuskan pada aktivitasnya saja. Nah, di sini dalam penyediaan aktivitasnya ini itu juga menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi yang merupakan pemicu biaya. Nah, di sini kita sudah memasuk istilah-istilah akuntansi. Jadi teman-teman ketika nanti Bu Risma bilang di sini ada pemicu biaya atau cost driver, nah itu biaya berarti eh, itu merupakan faktor penyebab pengeluaran biaya dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Nah, jadi ada yang namanya, kenapa sih muncul aktivitas-aktivitas tersebut ya? Karena ada ini ada cost drivernya. Nah, lalu di sini aktivitas-aktivitas ini menjadi titik penghimpunan biaya. Nah, di dalam activity based costing itu akan ditelusur aktivitas-aktivitasnya yang
akan kemudian diperhitungkan secara produksinya. Sistem activity based costing ini juga mengasumsikan bahwa aktivitas-aktivitasnya inilah merupakan sumber daya dan sumber daya dari di mana dia harus menghasilkan produk atau jasa tadi ya. Kita lanjut. Sini juga masuk sih apa sih keunggulan atau kelebihan dari edisi sistem ini? Nah, di sini dalam menentukan biaya biaya produk dia lebih realistis ya tadi lebih akurat dibandingkan dengan full costing atau variable costing. Yang kedua adalah mempermudah menelusuri biaya overhead ke produk. Jadi ketika si perusahaan itu menggunakan activity based costing, berarti apa di sini dia lebih mempermudah menelusuri objek biaya dari biaya overhead pabriknya lebih mudah. Yang ketiga adalah activity based costing ini mengakui aktivitaslah yang menyebabkan biaya, bukan produk, dan mengasumsikan produklah yang mengkonsumsi aktivitas. Jadi adanya activity based costing ini timbul karena tadi aktivitas-aktivitas tadi ya, bukan karena adanya produk, tapi berdasarkan tadi ya aktivitas-aktivitasnya. Nah, yang keempat adalah activity based costing ini mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap produk. Jadi, ketika ada nilai-nilai yang tidak menimbulkan value added tadi, itu akan diuraikan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, menggunakan activity based cost. Yang kelima adalah pemacu biaya terhadap kompleksitas dan diservisitas produksi adalah berbasis transaksi yang daripada berbasis volume produksi. Jadi dia lebih condong ke bagaimana sih kompleksitas dan diversitas produk daripada dari volume penjualannya, mohon maaf, volume produksinya. Nah, yang terakhir, yang keenam, adalah activity based costing ini lebih fleksibel dalam menelusuri biaya ke prosesnya, ke pelanggannya, serta pertanggungjawaban manajerialnya dan juga biaya produknya. Nih, selanjutnya kita membahas mengenai apa saja sih aktivitas dari EBC system. Nah, di sini ada aktivitas berlevel unit. Nah, aktivitas berlevel unit ini adalah aktivitas yang dikerjakan, tetapi setiap kali satu unit diproduksi dikerjakan hanya satu kali pada saat unit diproduksi ini. Nah, itu adalah aktivitas berlevel. Yang kedua, aktivitas berlevel batch. Nah, di sini adalah pengelompokan aktivitas yang besar kecilnya ini dipengaruhi oleh jumlah batch yang diproduksi. Itu adalah aktivitas berlevel batch. Jadi ada aktivitas-aktivitas dari EPC system. Yang pertama tadi ya aktivitas berlevel unit, yang kedua aktivitas berlevel batch. Yang ketiga adalah aktivitas berlevel produk. Jadi di sini aktivitasnya hanya dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang dihasilkan di dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah aktivitas berlevel fasilitas, di mana dia akan meliputi aktivitas yang menopang proses manufaktur secara umum dan diperlukan untuk menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk produksi. Jadi ini beberapa aktivitas-aktivitas dari EPC system. Tadi ya ada aktivitas berlevel unit, aktivitas berlevel batch, aktivitas berlevel produk, dan aktivitas berlevel fasilitas. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Risma, yaitu cost driver adalah pemicu biaya. Kenapa sih biaya itu timbul? Nah, ini ya, sebentar. Oke. Nah, cost driver ini itu tadi sudah sempat Bu Risma singgung ya, ini kenapa sih faktor apa sih yang menyebabkan biaya tersebut timbul? Nah, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya atau aktivitas cost driver ini merupakan faktor yang dapat diukur untuk membebankan biaya ke aktivitas dan dari aktivitas ke aktivitas lainnya. Jadi di sini kalau teman-teman baca bukunya Blogshare tahun 2011 ya, di situ dia sudah menerangkan bahwa cost driver ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi biaya-biaya overhead. Nah,
Jika perusahaan memiliki beberapa jenis produk, jadi kan tadi katakan ya produk yang dihasilkan dari perusahaan adalah produk yang spesifikasi, di mana bukan hanya satu jenis produk saja ya, beberapa jenis produk. Maka biaya overhead yang terjadi itu akan ditimbulkan bersamaan dengan seluruh produk. Nah, hal ini akan menyebabkan jumlah overhead yang ditimbulkan masing-masing jenis produknya itu melalui cost driver. Nah, ini teman-teman ketika nanti ada pertanyaan atau ada soal tentang cost driver, berarti ini adalah pemicu timbulnya biaya tersebut ke dalam aktivitas-aktivitasnya. Nah, cost driver ini Supriyono tahun 2002 ini beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk memilih cost driver menurut Supriyono dari 2002. Nah, kita lihat dari segi pengukuran dan segi pengukuran tidak langsung atau korelasi. Biaya pengukuran yang pertama cost driver dipilih sebaiknya memiliki data atau informasi yang tersedia untuk meminimalkan biaya. Yang kedua, pengukuran tidak langsung atau korelasi dengan adanya struktur informasi sebelumnya dapat digunakan dengan cara lain untuk meminimalkan biaya untuk memperoleh kuantitas cost driver. Hmm. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Lanjut. Nah, ini ada jenis dari cost driver ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar bahwa ini merupakan tahapan pertama penerapan dari activity based costing, di mana kita ada gambar piramid ya di sini ya, dari A sampai dengan E, di mana teman-teman bisa lihat di layar teman-teman. Yang A ini adalah penggolongan biaya berdasarkan aktivitasnya. Komponen B di sini merupakan pengasosiasian berbagai biaya dengan berbagai aktivitas. Komponen C di sini adalah menentukan bagaimana sih cost driver itu yang tetap untuk setiap biaya yang dikonsumsi setiap produknya. Sedangkan bagian D ini adalah menentukan kelompok-kelompok biaya yang homogen. Bagian E di sini adalah bagian terakhir adalah menentukan tarif dari kelompok tersebut. Jadi awal ya, kita golongkan-golongkan terlebih dahulu aktivitasnya seperti apa, lalu adanya penegosiasian biaya dengan berbagai aktivitas, lalu yang ketiga adalah menentukan cost drivernya yang tepat untuk aktivitas setiap biaya. Nah, sampai dengan menentukan tarif kelompoknya. Nah, di sini kita sudah masuk dalam proses tahapan dari cost driver. Tahapan kedua dari cost driver di sini adalah menentukan harga pokok produksi, yaitu biaya untuk setiap kelompok biaya overhead pabrik nanti akan dicatat ke berbagai jenis produknya itu apa. Lalu tarif kelompok yang dikonsumsikan untuk setiap produknya juga akan dimasukkan ke dalam berbagai jenis produknya. Nah, saat ini, ketika teman-teman sudah memasuki tahap kedua dari penerapan activity based costing, ukuran ini merupakan penyederhanaan kuantitas cost driver yang akan digunakan oleh setiap produk. Ketika ini teman-teman lihat di tahapan pertama, itu ada penggolongan, berbagai aktivitasnya, dari A sampai dengan E. Nah, ini adalah tahapan kedua. Dia akan melakukan pengelompokan tarif yang akan dikonsumsi oleh setiap produk. Berapa sih jumlah biaya yang dibutuhkan gitu ya dalam kita melakukan setiap produknya itu berapa. Nah, di sini pemilihan cost driver. Pemilihan cost driver ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Nah, di sini ada kemudahan memperoleh data atau korelasi antar konsumennya seperti apa. Nah, ini adalah cost drivernya atau biaya pemicunya. Nah, nah di dalam cost driver ini itu terdapat dua jenis cost driver ya teman-teman ya. Yang pertama adalah resource driver
di mana resource driver ini adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan ukuran kuantitas sumber daya oleh aktivitas. Nah, yang kedua adalah activity driver atau driver aktivitas. Nah, di dalam activity driver ini, ukuran ataupun frekuensi dan intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas terhadap objek biaya, ini driver aktivitasnya digunakan untuk membebankan biaya dari kospol ke objek biaya. Nah, ini ya. Jadi untuk penerapan cost drivernya itu ada dua. Yang pertama yaitu resource driver dan yang kedua adalah activity driver. Nah, sekarang kita kembali lagi ke penjelasan. Nah, ini ada beberapa ada beberapa ilustrasi atau case ya. Ini contohnya adalah NDA Company. Ini telah menghasilkan beberapa aktivitas terkait dengan biaya overhead-nya berapa, biayanya berapa, penggerak aktivitasnya berapa. Nah, ini bisa teman-teman lihat di layar bahwa pengetasan produk aktivitasnya yang pertama adalah pengetasan produk. Dan di sini biaya yang diharapkan adalah 300.000. Nah, penggeraknya adalah jumlah tes kapasitasnya adalah 300 nih. Bisa teman-teman lihat di dalam layar ya ilustrasi case-nya. Nah, perusahaan memproduksi dua model dengan aktivitas yang diharapkan. Nah, ini adalah beberapa jenis aktivitas-aktivitas yang diharapkan oleh perusahaan. Di sini ada unit produksinya, biaya bahan bakunya, PTKL-nya, biaya tenaga kerja langsungnya itu berapa ini sudah ada di sini semua. Nah, ketika teman-teman jumlah model X dan model Y, berarti kan dia ada dua model kan tadi kan, model X dan model Y. Nah, teman-teman bisa jumlah di sini jumlah pesanan yang diproses dari model X adalah 750, sedangkan dari model Y ada 1750. Nah, ini adalah contoh ilustrasi atau ilustrasi case dari penerapan cost driver di perusahaan. Nah, hari ini kita sudah belajar ya terkait dengan tadi EPC sistem itu seperti apa, bagaimana bagaimana manfaatnya, lalu juga apa sih keunggulan dari activity based costing juga kita sudah pelajari, lalu aktivitas-aktivitasnya itu seperti apa saja, mulai dari aktivitas berlevel unit, aktivitas berlevel batch, aktivitas berlevel produknya, aktivitas berlevel fasilitasnya itu sudah kita pelajari. Dan kita sudah mempelajari juga ya apa yang disebut dengan cost driver. Nah, ini ya faktor-faktor yang merupakan biaya aktivitas berubah. Nah, ini juga ada beberapa tahapan-tahapan dari cost driver. Nah, itu ada tahapan pertama sampai dengan tahapan kedua sampai dengan terakhir adalah yang Bu Risma jelaskan adalah ilustrasi case mengenai tahapan activity based costing di suatu company dengan dua model pengukuran aktivitasnya, ada model X dan model Y. Baik, teman-teman, Bu Risma rasa untuk perkuliahan kita pada hari ini cukup. Jadi apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kita bisa berdiskusi di WhatsApp group ataupun di chat yang ada di Siakat maupun live YouTube. Terima kasih, Bu Risma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.